بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Kaifa halukunna? Bi khairin alhamdulillah wa kaifa halukum ya Ustaz? Ini bi khairin alhamdulillah. Taib. Sebelum kita lanjutkan, kita murojaah sedikit pada poin yang telah lalu, pada pertemuan yang lalu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, yakni penulis kitab Aqidah At-Tahawiyah rahimahullahu ta'ala, yakni al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, dalam kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa innahu khatamul anbiya wa imamul atqiya wa sayyidul mursalin. Dan sesungguhnya dia, yakni Nabi SAW, adalah penutup para nabi. Ya, penutup. Yang maknanya bahwa sesuatu yang telah ditutup tidak ada lagi sesudahnya. Maka dikatakan beliau adalah penutup para nabi, maka tidak ada lagi nabi sesudah beliau. Beliaulah nabi terakhir. Ini adalah salah satu akidah penting dari akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, siapapun yang mengingkari keyakinan ini, dia meyakini bahwa ada nabi sesudah nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia telah keluar dari akidah Islam yang benar. Ya, ini perkara penting yang harus diyakini oleh seorang muslim dan muslimah. Wa imamul atqiya, dan dia, yakni Nabi SAW, beliau adalah imamnya orang-orang yang bertakwa. Ya, beliau adalah sebaik-baik manusia yang pernah Allah ciptakan di atas dunia ini, dari mulai Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Ya, jadi kalau ditanya siapa orang yang paling bertakwa di antara manusia, yakni beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sayyidul mursalin, dan kemudian beliau juga adalah penghulunya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, pimpinannya. Pimpinan para rasul, bahkan pimpinan seluruh manusia. Ya. Telah bersabda Nabi SAW, ya, bahwa beliau, ana, kata beliau, sayyidu waladi Adam, aku adalah penghulunya anak keturunan Adam, yakni manusia. Ya, itu dari penjelasan Nabi SAW. Adapun dari firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Ya. Akan tetapi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selesailah risalah. Ya, karena beliau adalah nabi terakhir, dan risalah beliau adalah risalah yang terakhir yang Allah turunkan kepada manusia. Karena Rasul sudah pasti nabi, dan nabi belum tentu Rasul. Dan derajat yang paling tinggi di antara nabi dan Rasul adalah Rasul. Ya, jadi otomatis ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi, itu artinya secara otomatis kerasulan juga ditutup.
Kalau Nabi saja yang derajatnya lebih rendah dari Rasul telah ditutup oleh Allah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka demikian juga Rasul, ya, telah ditutup, telah berakhir kenabian dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Wa imamul atqiya, dan imamnya orang-orang yang bertakwa. Ya, ini menunjukkan agar kita selalu meneladani dan mencontoh beliau. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka sebaik-baik orang yang bertakwa, imamnya orang-orang yang bertakwa adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena itu beliau adalah uswah dan qudwah, contoh dan suri tauladan, ya, bagi kaum muslimin dan bagi seluruh umat manusia.